Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 16 November 2025 dengan judul Perang Terhadap Berat Badan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita ikuti penjelasannya. Kendalikan diri Anda, kawan. Jika Anda terus makan seperti ini, Anda tidak akan berhasil dalam karir Anda. Kata-katanya menyakitkan. Seorang siswa yang selalu mendapat nilai A di sekolah, berniat menjadi pengacara terbaik di negara bagian atau mungkin di seluruh negara ini, sedang menghadapi perlawanan selera yang mungkin akan meningkat menjadi peperangan menurunkan berat badan. Dia bertanya, haruskah saya mengindahkan peringatan itu? Atau menghabiskan 2 burger keju lagi dan sekaleng soda? Sayangnya banyak yang menyerang pada godaan selera. Satu lagi, lalu mungkin saya akan berubah. Mungkin Anda bisa memahami skenario ini. Hati nurani Anda mungkin merasa tidak nyaman. Bagus faktanya. Semakin lama Anda mengkonsumsi junk food, terlalu banyak makan atau terlalu sedikit berolahraga, semakin besar kemungkinan Anda untuk tidak berhasil mencapai puncak karir Anda. Ada 2 alasan untuk ini. Yang pertama, Anda akan berisiko lebih besar terkena penyakit kardiovaskular, diabetes, radang sendi, batuk dan pilek. Dan 2, meskipun Anda berprestasi secara akademis, namun calon karyawan yang obesitas dihindari untuk orang yang sama-sama berkemampuan, tetapi dengan berat badan normal. Pengusaha menginginkan karyawan yang sehat dan hemat biaya. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Sains telah memberi Anda banyak alasan untuk menjauhkan makanan lemak berlebihan dan kalori kosong dari sistem Anda, dan bahkan lebih banyak alasan untuk memakai sepatu Anda untuk jalan sehat. Sekitar 1/4 dari anak-anak sekolah di Amerika Serikat mengalami obesitas. Pada tahun 1993 diperkirakan sekitar 11 juta anak-anak, dan keadaannya menjadi lebih buruk saat ini. Selama masa kanak-kanak, semakin besar obesitasnya dan semakin tidak stabil berat badannya, semakin besar kemungkinan seorang anak akan menjadi orang dewasa yang obesitas. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami obesitas menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas yang nyaman, aktivitas yang tidak membutuhkan banyak energi seperti menonton televisi, membaca, dan bermain video game dibandingkan anak-anak lain. Mereka juga sulit untuk mendapatkan teman yang mungkin membuat mereka kembali makanan untuk mencari kenyamanan. Kabar baiknya adalah jika Anda masih muda,
Dan bahkan jika Anda tidak muda sekalipun, dan Anda kelebihan berat badan, Anda tidak harus tetap seperti itu. Hal ini dapat diobati. Putuskan untuk menangani masalah tersebut. Buat beberapa perubahan dan kebiasaan makan Anda dan mulailah program olahraga yang menyenangkan. Jika Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan manfaat jangka panjang untuk karir Anda, kehidupan sosial Anda, dan harga diri Anda. Tentukan sekarang ini untuk memenangkan pertarungan selera berikutnya. Saat Anda menghadapi godaan selera di waktu mendatang, mintalah Tuhan memberi Anda kemauan untuk membuat pilihan yang sehat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.